Nah, dari Nang Habib kisahkan itu suatu keikhlasan di dalam hati. Pian bila hadir ke tempat-tempat majelis Rasulullah lillahi ta'ala, karena keikhlasan, karena kecintaan kita kepada Habibuna Muhammad, pahala akan tercurah gasan pian semua. Tetapi kalau pian tidak ikhlas, karena kenapa? Ada tamu tunah nang orang ganal datang. Gani atau Abah Guru Segumpul. Kita memasuki acara yang selanjutnya, yaitu ceramah agama, yang insya Allah ceramah agama ini ada dua Habib yang akan menyampaikan. Yang pertama disampaikan oleh Al-Habib Husin bin Taufik. Oh ya, mohon maaf. Itu Al-Habib Haidir bin Nuh Al-Qab. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Allahumma sholli alaihi. Bismillahi masyaallah, la yasuhu khaira ilallah. Bismillahi masyaallah, la yasrufa su'a ilallah. Bismillahi masyaallah, makana ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi siang hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan limpahan rahmat, di tempat yang penuh dengan keberkahan. Kita bersama-sama di sini menghadiri yaitu peringatan daripada haul min aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di situ kita mengharap daripada keberkahannya, mengharap daripada keridhaannya, agar kita pulang bisa membawa berkah daripada min aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya lagi daripada berkahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, wabil khusus yaitu para habaib. Dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, yaitu Al-Habib Saufi bin Syekh Al-Kaf. Dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Habib Husin bin Taufik Al-Idrus. Dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Habib Aqil As-Segaf. Dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan
Al-Habib Reza bin Al-Kaf, dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Habib Abdurrahman Barakbah, dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Habib Abdurrahman Bahashim, dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Habib Hanif As-Segaf, dan para alim ulama dan para tuan guru yang ulun hormati, ulun muliakan, yaitu Guru Rahmadi Jaya dan Guru Darsani, dan para pejabat pemerintah, instalasi pemerintah, khususnya kepada Bapak Bupati yang ulun hormati, dan yang sama-sama ulun hormati juga wal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Daripada yang ulun sebutkan tadi, ulun minta maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu nama-nama tamu yang hadir di sini karena kita menyingkat daripada waktu. Ya. Tapi tidak mengurangi rasa kehormatan ulun kepada pian berataan yang hadir di sini. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita pada hari ini mendapatkan suatu keberkahan. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita pinta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana daripada faedah, ya, manfaat daripada haul, peringatan para ulama, para salihin, itu adalah sangat luar biasa. Karena dikatakan oleh Al-Imam Ad-Dailami, dzikrul anbiya minal ibadah wa dzikrus salihin kaffarah wa dzikrul maut sadaqah wa dzikrul maut sadaqah wa dzikrul kubur yatakarrabun minal jannah. Artinya dengan kita mengingat para nabi itu adalah ibadah, ya. Mengingat para nabi itu adalah ibadah. Mengingat orang-orang saleh itu adalah kafarah. Dan mengingat daripada mati itu adalah sedekah. Mengingat daripada kubur itu mendekatkan kita kepada surga. Dan alhamdulillah di sini kita mengingat para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita dengar daripada manakibnya Syekh Samman Al-Madani, yang mana beliau ini luar biasa. Beliau ini berbakti kepada orang tuanya semasa kecil. Dan beliau ini pun suka berkhalwat, beruzlah, menyendiri. Itu daripada Syekh Muhammad Samman Al-Madani. Bahkan dikatakan dalam suatu riwayat manakib beliau itu dikatakan, hendaklah engkau daripada menziarahi orang-orang soleh. Disebutkan di dalam manakib beliau itu, hendaklah engkau menziarahi daripada orang-orang soleh. Jadi kesimpulannya dengan kita menziarahi orang soleh itu, bisa kita menjadi orang soleh yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Semisalnya kita menziarahi orang soleh yang masih hidup, yaitu dengan kita sowan, bersilaturahmi kepada orang-orang soleh. Di sana kita mengharap daripada keberkahan orang-orang soleh, ya, mengambil manfaat daripada orang-orang soleh. Kita ziarahi minal ulama, minal habaib,
Insya Allah di situ kita akan mendapatkan keberkahan. Di situ kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Dan adapun juga dengan kita menziarahi orang soleh yang sudah meninggal itu luar biasa juga. Ya, semisal contoh, khususnya dulu kita yang utama, yang afdol adalah kita menziarahi daripada orang tua kita dahulu. Orang tua kita misalkan sudah meninggal dunia, itu yang afdol kita ziarahi dahulu. Setelah daripada kita menziarahi orang tua kita, semisal mengirimkan daripada Fatihah, membacakan daripada Yasin, bertahlil, baru kita menziarahi makam min aulia Allah Subhanahu wa taala atau makam orang-orang soleh. Ya. Misalkan yang jauh kayak apa, Beb? Artinya makam sidin jauh di Banjar, ulun di sini begana di Bingkuang. Kita kirimkan Fatihah, ya, sebut namanya, kirimkan Fatihah. Jangan kada ingat. Amun kaulah itu diziarahi makam kuitan. Ya, jangan sampai sahabat kubur kuitan rumput ilalang panjang-panjang. Sampai-sampai batu nisannya aja kada ingat lagi nang mana kubur kuitanku nih. Bingung mencari. Karena apa? Karena kada suah daripada menziarahi kubur orang tuanya. Sampai nisan tulisannya pacul, timur taziarahi kubur orang. Ihadu tok al-fatihah ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina. Sekalinya kubur orang yang diziarahi, kubur kuitan kada ingat lagi andakannya di mana. Sahabat pulang samar sama bentuknya. Nah itu makanya kalau bisa kita yang dekat rumah, semisal orang tua kita sudah meninggal, yang dekat rumahnya itu kalau bisa setiap Jumat, pagi Jumat tuh kita ziarah atau ba'da sholat Jumat ziarah ke sana. Jadi luar biasa pahala, kita melakukan pahala keberkahan sebagai tanda bakti kita kepada orang tua kita. Ya, orang tua kita tuh sudah melahirkan kita, ya, mendidik kita, menyolokkan kita. Jadi banyak daripada jasa-jasa orang tua tuh kada kawan dibalas dengan apa-apa jasa orang tua itu. Nah pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi yang masih hidup, jangan disia-siakan orang tua kita yang masih hidup. Nah, semisal makan, jangan pilih kasih. Ya, dalam segi makan, kita makan ayam, kuitan makan iwak karing. Jangan seperti itu. Kita makan ayam, samakan makan ayam. Kita makan nyaman, samakan makan nyaman. Jangan dibanding-bandingkan dengan kuitan. Hah? Kita nyaman, kuitan harus apa? Nyaman juga. Nah, itu jangan disengsarakan kuitan. Kadang kita mengsengsarakan kuitan kita. Artinya segala kebutuhannya kadang kada terpenuhi. Mumpung beliau masih hidup, hendaknya kita muliakan sebagaimana raja. Itu kuitan kita. Kalau kita hendak sukses dunia akhirat, kita adalah dengan berbakti dengan orang tua kita. Insya Allah hidup kita nyaman, berkah. Nah itu yang pertama tadi. Kita ziarah ke makam daripada apa tadi? Orang-orang soleh. Luar biasa lah. Kita misalkan menziarah orang soleh itu semisal yang disebutkan kita seperti di sekumpul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, misalkan di Kalampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, misalkan di Basiri Al-Habib Hamid bin Abbas Bahashim, itu Suhaibul Wilayah di Basiri. Nah itu jadi banyak lagi daripada makam-makam yang patut untuk kita ziarahi setelah kita menziarahi orang tua kita.
Hendak kemanakah kita berziarah? Terserah kita, yang penting kita sudah ada, misalkan contoh tadi mengirimi Fatihah atau ziarah ke makam orang tua kita dulu, baru kita menziarahi pada makam-makam min aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan terlewatkan seperti itu. Misalkan sudah tuntung sampian-sampiannya ziarah ke makam min aulia Allah lah, di sana tawasul segala macam, membaca ini itu segala macamnya. Nah, jadi luar biasa, hadirkan hati pian dalam berziarah. Hadirkan di situ dengan khusyuan hati pian dalam berziarah. Karena kita membaca salamullah ya sada minar rahman yakshakum ibadallah ji'nakum qasadnakum talabnakum. Khusyuk, hadirkan hati pian di sana waktu ziarah. Nah, jangan ulun ziarah nih hendak misalkan ziarah ada najar hendak kawin. Hendak kawin, mudah-mudahan dengan najar ulun ini kabul hajat ulun. Misalkan niat ziarahnya hendak kawin. Nah, misalkan ulun hendak berusaha ini bisi tongkang batubara nih. Nazar ziarah. Misalkan contoh. Atau apapun, niatkan ziarah itu tadi. Niatkan nazar segala macam. Lebih afdol lagi kita tadi dengan berziarah. Apalagi sampian bisa ziarah ke kota Farawali min aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana kota Farawali itu? Tahukah? Kota Farawali adalah di kota Tarim Hadramut. Di sana disebutkan oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman As-Segaf mengatakan bahwasanya di sana ada sekitar kurang lebih 10.000 min aulia Allah subhanahu wa ta'ala yang dimakamkan di kota Zanbal. Dan selebihnya 80 kutub yang ada di sana. 10.000 itu para pembesar-pembesarnya di Zanbal. Zanbal Furet Akdar. Ya, Zanbal itu adalah pemakaman yang dikhususkan untuk para habaib di sana. Akdar itu adalah untuk para sahabat-sahabat Nabi, dan Furet adalah yang di seberang daripada Zanbal itu. Jadi luar biasa. Kalau sampian ziarah ke sana itu luar biasa. Hendaklah ziarah ke sana. Kada nih. Pinanya kada nyaring, ada hendak kena. Hendak ada ziarah. Nyaringi lagi. Hendak ada ziarah. Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kau tetulak ke kota Tarim Hadramut. Gobul segala hajatnya. Nah, di sana dimakamkan daripada min aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Sayyidina Abdurrahman Segaf dan Umar Al-Mukhdar, Sayyidina Umar Al-Mukhdar dan Al-Habib Abdullah Al-Aidrus Sahibul Ma'la. Jadi berurutan ziarah ke sana itu. Dari sini sampai ke sana itu ada urutannya. Dan makam seperti Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang daripada kitab An-Nasaih Diniyah. Nah, jadi luar biasa di sana. Kita itu ngarep berkah. Pian yang hadir dari jauh-jauh datang pun datang ke sini untuk mengharap. Ada nyaring juga. Lapar kah sudah? Lapar kah? Untuk mengharap berkah. Kita hadir ke sini adalah untuk mengharap berkah. Berkah daripada aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi dengan kita berziarah ke makam negeri 1000 wali, itu luar biasa lagi. Ya. Kita menghabiskan harta kita ziarah ke makam para wali min aulia Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di kota Tarim. Allah akan ganti lagi berapa yang kita keluarkan biaya untuk berangkat ke kota Tarim, itu Allah akan ganti. Nah, di situ
Seperti di makam Al-Habib Abdullah Al-Idrus Saibul Ma'la. Dan di sampingnya itu ada daripada makam yaitu istri beliau. Ulun lupa namanya Hababah siapa. Itu Sahibul Ma'la. Ya. Jadi barang siapa yang di situ membaca daripada wirid sakron, ya. Wirid sakron dibaca, dua laki bini membaca wirid sakron di makam Al-Habib Abdullah Al-Idrus, itu maka akan menjadi suami istri dunia akhirat. Hendaklah kira-kira. Mah lama pulang sahutannya nek. Drop ke baterainya sudah. Hendaklah suami dunia akhirat. Nah, baca daripada wirid sakron di sana. Dua laki bini artinya mun tatulak ke kota Tarim, Hadramut sana, sekeluargaan baca daripada wirid sakron tadi di depan makam Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Dan masih banyak lagi makam-makam lain di sana, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan masih banyak lagi disebutkan. Bahkan jumlah daripada masjid di sana itu kalau tidak salah yaitu sekitar 365. Masjid As-Segaf, Masjid Al-Idrus, Masjid Jami', Masjid Umar Al-Mahdar, dan masih banyak daripada masjid-masjid yang lainnya yang tidak perlu disebutkan. Walhasil jumlah masjidnya banyak di sana. Nah, kita napak tilas mengharap berkah di sana, yaitu semisal kita ke Masjid Ba'alawi, kita di sana sholat 2 rakaat, mengharap daripada napak tilas dari Masjid Faqih Muqaddam, ya. Tempat daripada di situ lagi tempat kholwatnya Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Tempat kholwatnya itu anak tahu halus wadahnya. Bukan kada kayak kamar, halus. Mungkin sekisaran ya sekurang lebih setengah meter tempat kholwatnya Al-Habib Abdullah Al-Idrus turun ke bawah. Itu tidak ada lampu. Kada ada pakai lampu-lampuan. Nah, jadi luar biasa kalau kita menengok sejarah riwayat para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa, sangat luar biasa. Ya, kita tanamkan rasa kecintaan kita kepada aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan lagi, kita khususkan lagi kepada siapa? Kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa. Ada satu cerita. Cerita ini di kota Zabit, ya. Di kota Zabit ini ada bernama seorang anak kecil ini lah. Ini sering ulun sampaikan di mana-mana. Ini sebagai inspirasi. Jadi ini kisah diambil daripada Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Seorang anak kecil ini luar biasa cintanya, mahabbahnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu rombongan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ini hendak melaksanakan daripada ibadah ke kota suci Mekah. Maka rombongan itu pun hendak berangkat mulai kota Zabit menuju kota Mekah. Itu memakan waktu sekitar 2 minggu dalam perjalanan usbu'i. Dalam 2 minggu perjalanan tidak pakai mobil, tidak ada di zaman itu dahulu mobil, ya, pakai istilahnya kayak onta seperti itu. Ya. Kalau wayah ini nyaman, ada pesawat, ada bis, ada mobil, segala macam kapal, lengkap fasilitas. Di zaman dahulu tidak ada seperti itu. Jadi memakan waktu 2 minggu perjalanan. Lalu tiba-tiba anak kecil di kota Zabit tersebut berbicara kepada Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Wahai Syekh, aku ingin ikut dengan rombongan engkau. Aku ingin ikut dengan rombongan engkau untuk bisa ziarah, katanya ke kota Makkah dan Madinah. Apa kata Syekh Abdurrahman? Bahwasanya engkau masih kecil. Kada kawa kami bawa, kami masih halus. Kalau bina kujuk-kujuk ke sana kemari, ya.
Lalu kujuk-kujuk ke sana kemari, namanya kekanakan tuh anak kesana kemari. Lalu si anak kecil tadi merasa sedih. Dan tanpa sepengetahuan Syekh Abdurrahman Adibai, si anak kecil tadi berumpat di dalam suatu tempat yang dibawa Syekh Abdurrahman Adibai itu kotak. Berbuat di situ, bersembunyi di situ. Jadi tanpa sepengetahuan Syekh Abdurrahman Adibai, setelah di dalam perjalanan, dalam waktu 2 minggu perjalanannya, maka sampailah di kota Madinah dahulu. Di situ, sampai kota Madinah. Lalu Syekh Abdurrahman Adibai ini terkejut melihat daripada anak kecil tadi ada di hadapan Syekh Abdurrahman. Lalu berkatalah Syekh Abdurrahman Adibai tadi kepada anak kecil. Artinya, aku kada heran ikam ada di sini, kata Syekh Abdurrahman Adibai. Kada heran aku ikam ada di sini. Tapi nang kaya apa ikam selama dalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang belum menjawab. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, maaf. Salam itu doa. Salam itu doa. Semoga keselamatan, kesejahteraan tercurah, terberkah, tersinar untuk kalian semua. Itu arti doa. Orang yang menyampaikan salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagai umat Islam itu sunnah. Tetapi kalau yang mendengar, yang telinganya tidak tuli, wajib menjawab. Karena doa, semoga kau selamat dunia akhirat. Waalaikumsalam, dijawab. Masa didoakan selamat kada mau? Habib berdiri mau saya doakan semua, mudahan bangkrut semua. Mau? Langsung jangan. Karena tahu artinya. Makanya salam itu doa. Kita mengucapkan salam, kita jawab dari pagi hari ini Allah akan menjaga kita yang menyampaikan salam dan yang menjawab salam dari pagi tadi kita mulai acara sampai bertemu besok. Kalau diucapkan malam hari kita ketika bertemu seseorang bersilaturahmi, Assalamualaikum, kita dijaga, dijawab Waalaikumsalam dari malam itu sampai ke malam yang lain. Karena maaf, salam itu doa. Salam tidak sama dengan bila orang mengucapkan dimanapun, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kalau orangnya menyampaikan dia orang Islam, selamat pagi, belum tentu orangnya siang selamat. Orangnya menyampaikan selamat malam, belum tentu pagi bisa berhinak jar orang Banjar. Karena selamatnya pas pagi aja, malam belum tentu selamat. Tapi kita orang Islam, kada sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kesejahteraan, gasan pian semua. Dijawab waalaikum. Nah, Habib mau tanya, ini yang hadir orang Islam apa kada? Islam apa kada? Nah, sebab bila di tempat Habib bukan di sini. Habib kalau di sini kurang tahu. Kalau di tempat Habib orangnya KTP-nya Islam semua. Tapi kalau lagi besaruan undangan, lagi berelang ke rumah orang bersilaturahmi, lain salam yang diucapkan. Apa Habib? Oi orangnya. Dia bilang saya Islam. Oi orangnya.
Di sini kayak itu apa kada? Kada 1 apa kada 10? Berarti seberataan. Nah, makanya Habib jelaskan supaya nang kada tahu bisa tahu apa arti salam itu doa. Maka dari itu Habib ucapkan sekali lagi, kita lirik kanan kiri. Bila ada nang kada mau ucapkan berarti di KTP-nya mengatakan Islam palsu. Sambil dilihat. Bila tidak mau ucapkan berarti dia tidak mau didoakan. Nah, diucapkan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min sururi anfusina sayyiati a'malina. Tidak usah panjang lebar. Tidak usah panjang lebar. Karena mulai tadi Habib sudah sakit. Kenapa? Manakibnya terlalu panjang, 4 wali dibaca semua. Jadi Habib di sini bukan mau berceramah. Maaf bapak-bapak yang ganteng-ganteng, ibu-ibu yang cantik-cantik yang dirahmati Allah semua, Habib minta maaf, Habib bukan berceramah. Kenapa? Karena yang muda tidak pantas menceramai yang tua. Habib lihat, Masya Allah, yang hadir tua-tua dari Habib. Kalau Habib menceramai yang tua itu namanya kurang ajar. Jadi Habib datang ke sini, Habib bukan mau berceramah, Habib cuma mau bercerita. Boleh Habib bercerita? Yang jawab 3. Baik, sampai sini kalau cuma 3. Boleh bercerita apa tidak? Masih panjang apa cukup nih? Habib cerita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, dikisahkan, diceritakan, ada di dalam suatu riwayat, ada orang, kenapa mic-nya kayak ini? Ada mic yang lain? Kada, sebab bubuhan wah ini culas ya orang. Kenapa? Bila haratan orang nang tinggi mic-nya nyaman. Bila haratan bedangdutan orang pengantenan mic-nya nyaman. Ketika di dalam kita di jalan Allah diberi mic-nya pagat-pagat. Pas kada? Dikisahkan ada seorang tuan guru. Ada satu orang kiai. Kiai tersebut mempunyai harta yang paling mahal yang dia miliki hanya cuma 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Dia memiliki murid, Masya Allah, penuh. Dia memiliki murid dari Sabang sampai Merauke. Dari mana-mana. Tidak bisa dihitung. Ada 1 murid yang di dalam rumahnya baru panen ubi. Ubi bahasa sininya apa? Gumbili kah jawau? Jawau. Baru panen jawau. Ini murid baru panen jawau. Jawau harganya 1 kantong plastik berapa? Abang nang bungas minta maaf. Bila kita di acara-acara khol wali-wali Allah, tolong jangan kayak di warung berokok. Ngini bupati PJL, PLT apa macam-macam kada ada nang berokok. Pangkatnya lebih tinggi dari nang di bawah. Ngini sambil berokok. Tolong dipajahi supaya kita penuh rahmat, karena ini lain warung. Kita memperingati holnya wali, lain peringatan meninggalnya artis dangdut lain.
Dia punya jawau. Dia ambil jawaunya sampai dapat satu kantong, diambil. Dengan harapan dia ingin menghadiahkan jawau tersebut kepada guru, kepada kiai. Diambil jawaunya, dibawa satu kantong plastik, dibawa berjalan sampai di simpang jalan, ketemu dengan orang-orang yang lagi begantung telinganya. Lagi main apa itu ngarannya? Main apa? Bedum. Antik lah. Orangnya telinganya digantung aqua. Padahal kucing aja nah digantung aqua kada hakun. Berarti ini lebih dari kucing kah? Ya. Padahal seandainya orang itu dipakai diam-diam sambil berzikir, pahala bagi dia. Ini balak belum turun sudah disambat, balak. Kalau balak turun, naudzubillah min dalik, habis pian. Baik berzikir mengingat Allah sebagaimana supaya kasih sayang Allah turun lawan pian berata. Lagi main kartu, melirik matanya. Orang ini ditanya, mau kemana kau? Mau kemana? Dijawab lawan orang yang bawa jawab, saya mau ke tempat kiai, ke tempat tuan guru. Ingin menghadiahkan jawau satu kantong kepada guru. Oh silahkan. Datang ke tempat tuan guru. Diketuk pintunya. Tuk, assalamualaikum. Dibuka lawan guru, ada apa? Kada ada apa-apa guru. Ulun datang ke sini hendak bersilaturahmi, kada mau sampai tepagat kita. Kenapa? Karena kita mudah-mudahan kumpul di dunia, kumpul juga di akhirat. Ulun habis panen gumbili, mau menghadiahkan jawau gumbili tadi kepada pian. Oh, masuk. Kiai menjawab, masuk diberikan jawau tadi ke tempat guru, dibawa bepandiran. Sudah bepandiran, murid tadi pamit. Bepamitan lawan kiai tadi, guru permisi ulun mau pulang dulu. Dijawab lawan kiai, lawan guru tadi, tunggu sebentar. Hadang dulu, ada hadiah oleh-oleh untuk keluargamu di rumah. Masuk kiai tadi ke rumah, bertanya kepada istrinya, ini ada orang datang bawa jawau. Membawa jawau. Harganya tadi berapa satu kantong? 5.000. Hendak bulik. Kita beri oleh-oleh apa? Gasan keluarganya, untuk keluarganya di rumah. Dijawab lawan bini Sidin, kita tidak memiliki harta napa-napa lagi. Kita di rumah cuma punya kambing 1 ekor. Kata guru, kata kiai tadi, unjukiakan, berikan kambingnya kepada yang bawa jawau. Jadi tulak membawa jawau, bulik membawa kambing. Berapa harganya? 3 juta. Jawau tadi berapa? Dapat jawau siapa bila kambing dijual? Pulang bawa jawau. Cuntan di mana ikam? Dapat di mana kambing? Mencuri di mana kau kambing? Karena orang tahu ini orang tidak mampu. Dijawab, saya tadi ke tempat kiai, ke tempat tuan guru bawa jawau. Bulik disangui kambing. Oh kayak itu, ya dah bulik hak. Langsung berpikir ini orang nyamannya tulak bawa beli, bulik bawa. Kayak apa bila kita jernang main bedum bekartu tadi, kita tulak ke wadah kiai, ke wadah guru, tulak bawa durian sepikap.
Dapat apa yuk? Bisa dapat sapi. Kenapa? Yang bawa jawau haja bulik bawa kambing. Ini bawa durian kita ke rumah. Sidin kita bulik disangui sapi. Seadanya orang berjual durian dibeli. Diangkut di mobilnya dengan harapan saya pulang bawa sapi. Saya pulang bawa sapi. Saya pulang bawa sapi. Saya pulang bawa sapi. Sampai satu pickup dibawa ke rumah kiai, ke rumah tuan guru, diketuk pintunya, tuk tuk tuk, assalamualaikum, dibuka lawan bini Sidin. Waalaikumsalam, ada apa? Adakah guru? Adakah kiainya nih? Ada hadang dulu. Keluar kiainya, ada apa? Dijawab lawan, nang bawa durian, ulun datang ke sini, bawa durian satu pickup, ulun hadiah-hiakan gasan pian. Guru tadi kurihing, Masya Allah dapat durian satu pickup. Turunakan. Diturunakan dengan himung, bulik bawa sapi. Bulik bawa sapi. Masuk ke rumah tuan guru. Masuk diberi teh, diberi kopi, diberi kacang 3 buting. Bepandir kayak apa keluarga pian, sehat kah? Ngini ngintuh. Ada pembahasan tentang sapi. Sampai ini nang bawa durian satu pickup sudah gelisah. Mana nih sapinya? Mana sapinya? Kadada bepandir tentang sapi. Sampai ini sudah mulai merangut nang bawa durian satu pickup. Bepadah, guru ulun pulang, ulun bulik dulu. Dijawab lawan kiai, lawan tuan guru tadi, oh hendak bulik kah? Ayo aja. Bila hendak bulik, ayo aja. Langsung marangut. Bulik, nggih ayo aja jadi guru. Sampai di lawang, guru ingat, hadang hulu. Napa guru? Ada oleh-oleh gasan keluargamu di rumah. Himungnya, oleh-oleh sapi. Oleh-oleh sapi deh. Masuk gurunya ke rumah, bertanya kepada istrinya, ini ada murid lagi nang tadi bawa durian, hendak bulik. Kita beri oleh-oleh napa? Gasan keluarganya di rumah. Dijawab lawan bini Sidin, bah kita itu bah cuma ada beisi harta kambing 1 ekor. Tapi sudah pian berikan kepada murid pian nang tadi bawa jawau. Kita wahini bah kada bisi napa-napa lagi bah kecuali jawau nang diberi murid pian. Berarti nang bawa durian bulik bawa rugi kada? Nah, dari nang Habib kisahkan itu suatu keikhlasan di dalam hati. Pian bila hadir ke tempat-tempat majelis Rasulullah lillahi ta'ala karena keikhlasan, karena kecintaan kita kepada Habibuna Muhammad, pahala akan tercurah gasan pian semua. Tetapi kalau pian tidak ikhlas, karena kenapa? Ada tamu tuh nang orang ganal datang. Tapi bila bubuhannya kada datang juga. Hendak dapat apa pian jawab juga kah? Hati harus ikhlas karena Allah. Hadir ke tempat acara. Kena ada rajin diundang disaru orang. Ayo besaruan di rumah. Bila nang mau undang orangnya sugih nang datang banyak. Kenapa? Suguhannya makanannya nyaman. Nang mau undang siapa? Itu nang acil di sebelah. Nak berjual es di sekolah-sekolah pintol apakah koler aku datang jer. Kenapa? Suguhannya paling cuma pintol gitu aja. Berarti kada ikhlas.
Maka dari itu jangan sampai kita hilangkan keikhlasan kita hadir ke majelis-majelis, ke acara-acara hall. Jangan kita pandang bulu siapa nang mengundang, siapa nang hadir. Hadirkan hati kita untuk Habibuna Muhammad. Maka dari itu Habib minta maaf, Habib tidak bisa berceramah. Habib cuma berkisah. Jadi kalau tadi nang Habib pandirakan, kalau ada orang nang Habib kisahi tadi marajuk, berarti inya bila hadir ke majelis kada suah ikhlas. Kalau himung berarti inya alhamdulillah ya Allah diberi tahu lawan Habib, berarti banyak pahala nang ulun dapat. Kalau nang marangut berarti inya bila hadir ke wadah orang sugih wara terus. Nah, di sini tuan guru panitia tadi kita bisa meitihi guru bila ada acara pulang guru ngini kada hadir cuma 3 baris saja, berarti nang lain kita beri jauh kena di akhirat. Padahal nang hadir nang dibaca maulid Rasulullah Nabi Muhammad, tanda cinta kita lawan Habibuna Muhammad. Bila bawa jauh nang nyaman dibakar pakai apa? Pakai api andakannya di mana? Nah, di neraka hendak masuk kah? Makanya supaya kita banyak pahala. Maka dari itu juga Habib minta maaf kalau ada di dalam kata-kata Habib tadi nang menyinggung, Habib mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada di dalam perkataan Habib nang Habib ucapkan, bujur Habib nang pian sampaikan, kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengakhiri mungkin tadi nang hadir ada nang melihat nang direndamakan lawan Habib tasbih. Habib disuruh mengumumkan ini tasbih Habib hendak meijazahyakan tasbih gasan syarat diri untuk sihir, untuk segala macam penyakit. Tapi ngini lain jual beli. Ngini Habib mengijazahyakan tasbih gasan orang-orang nang hendak besanat kena ada bubuhannya mencatat ngarannya siapa bin siapa, siapa binti siapa. Ini ada maharnya. Lain jual beli bermahar 100.000. Ini kena diijazahi lawan Habib beimbai bagi nang hendak, nang kada hendak kada apa-apa. Kenapa? Karena bila orang besanat, bila seandainya tasbih dipakai orang lain kada kawa. Kenapa? Karena lain ampunnya nang makai. Bagi ada nang hendak gasan segala macam penyakit, gasan syarat diri, gasan pian nyimburi rumah takut ada nang menanam napak nang hasut lawan pian, insya Allah dihilangkan lawan Allah. Nah, jadi siapa nang hendak besanat tasbih nanti ada nang bagian mencatat nang binian-binian lakian-lakian dengan mahar 100.000 rupiah. Kada lain. Kalau ada nang kada mampu, Habib hadiahi haja tasbih kada usah bermahar. Kalau ada orang nang kada mampu orangnya jangan disambat miskin. Bila disambat miskin orangnya supan. Nang kada mampu Habib hadiahi aja, kada usah bermahar. Karena Habib disuruh guru Habib niat menolong hamba-hamba Allah, umat-umat Rasulullah untuk kesehatan dia dunia wal akhirat. Kalau ada orangnya sugih nukar rokok sehari 2 bungkus 3 bungkus, kisahnya bepadah ulun kada mampu, kita doai baik-baik juga mudahan jadi kada mampu. Karena inya nang hendak. Maka dari itu mungkin sampai di sini nang dapat Habib sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disuruh pantun juga Habib lawan Habib nang lain, sebab Habib mendengar pantun matan tadi gelianan. Burung irian, burung cindrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Demikian pembacaan atau ceramah agama yang disampaikan oleh Habib Husin bin Taufik Al-Idrus dan Habib Haidir bin Nuh Al-Kab. Mudah-mudahan